Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dengan NIM 22042256. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 4 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang Sistem Pendukung Manajemen atau MSS. Sistem Pendukung Manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial. MSS terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi atau TPS. Bagian ini mengatur dan mengolah transaksi seperti pemesanan, pembelian, dan pemasukan. Sistem pengolahan transaksi atau Processing System atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian dalam perusahaan. TPS merupakan sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang dimaksudkan untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, seperti sistem informasi manajemen atau sistem informasi eksekutif. TPS memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi. Data transaksi yang digunakan dalam TPS dapat diperoleh dari berbagai sumber yang umumnya berasal dari dalam perusahaan dan akan diolah dan diproses oleh TPS. Selanjutnya yaitu karakteristik TPS. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data umumnya internal dan output pertama yang dimaksudkan untuk pihak internal tetapi dapat juga diperuntukkan bagi pihak lain. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur seperti harian, mingguan, dan lain-lainnya. Yang keempat, waktu tanggapan yang diinginkan sangat singkat, sehingga data transaksi yang diproses dapat disampaikan oleh ke pihak lain dalam beberapa jam atau hari. Sistem pemrosesan data transaksi terus mengalami perkembangan dari sistem pemrosesan secara manual menjadi proses data elektronik menggunakan mesin. Perusahaan harus mengimplementasikan teknologi TPS karena kegiatan transaksi ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan kondisi finansial dan terjadinya sedikit kesalahan dalam hal perhitungan atau saat melakukan transaksi dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu otomasi perkantoran atau OA. Ini adalah sistem yang mengatur dan mengolah informasi perkantoran seperti pengiriman surat dan dokumen. Jenis-jenisnya adalah otomatisasi yang dapat diprogram, penggunaan perangkat lunak untuk mengatur dan mengontrol proses-proses yang biasanya dilakukan secara manual. Berikutnya, otomatisasi fleksibel, penggunaan perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan proses-proses yang tidak terlalu rumit. Selanjutnya, otomasi tetap, pengguna perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat keras untuk mengatur dan mengontrol proses-proses yang sangat kompleks dan teratur. Selanjutnya yaitu manfaat otomasi kantor antara lain. Yang pertama, selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat. Yang kedua, kurangi permintaan sejumlah besar karyawan. Yang ketiga, hanya membutuhkan sedikit ruang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, mempermudah komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah internal dalam proyek. Yang ketujuh, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir yaitu membantu perusahaan bersaing lebih baik. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS. DSS membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu DSS terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu mengembalikan keputusan yang terstruktur seperti pemasaran barang, pengumpulan utang, pengisian stok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu
DSS tidak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tidak terstruktur seperti pengambilan keputusan yang berdasarkan kondisi yang tidak terstruktur seperti kondisi eksternal yang tidak terduga. Manfaat DSS antara lain mempermudah manajer atau petinggi perusahaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dari permasalahan yang memiliki batasan kognitif. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah keputusan yang diambil. Selanjutnya, mampu menangani batas-batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Yang keempat, sistem pendukung eksklusif atau ISS. ISS menyediakan informasi penting untuk manajer tingkat atas seperti laporan dan analisis. ISS memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk pengumpulan, memproses, dan menyimpan data. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menggunakan dalam mengelola dan mengumpulkan data. Yang ketiga, user interface atau antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengakses dan mengelola data. Selanjutnya, kemampuan telekomunikasi. Fasilitas tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengirim informasi. Manfaat ISS antara lain membantu pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menggabungkan informasi, dan pengaturan akses. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.